wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan hati kita dibuka untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat, dan semoga setelah kita nanti paham apa yang akan kita bahas, semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan di jamaah Nur ini Allah memberikan rahmat dan Allah memberikan keriduannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ardia. Mbak Susi, tolong share screen. Sudah. Enggak. Okay. Ini bab baru yakin dan tawakal. Yang kemarin kita sudah bahas ayat Al-Qur'annya ya, Ustazah. Iya. Sekarang langsung ke hadisnya nggih. Sekarang langsung ke hadisnya. Hadis nomor 74. Oke. Dokter Ari, monggo kangen. Jelas kelihatan, Dokter Ari? Oh, nggak ada suaranya? Suaranya nggak ada, Dok. Masih mute kah? Sudah. Enggak mute, tapi kenapa Dokter Ari suaranya? Nggak denger nih. Nggak bisa masuk, Ri. Nggak kedengaran. Ya, Dokter Wiwin dulu deh. Iya. Iya, monggo, Dok. Memanggil bala bantuan Dokter Ari. Ya, sama dengan saya kadang-kadang, Dok, itu. Jadi tes. Ya bisa, Ri. Itu bisa. Suaranya kedengaran? Ya. Kedengaran, Ri, kedengaran. Oke. Ya wis Ari deh. Ya. Pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dipertontonkanlah padaku berbagai umat, maka saya melihat ada seorang nabi dan besertanya adalah sekelompok manusia kecil, antara 3 orang sampai 10. Ada pula nabi dan besertanya adalah seorang lelaki dan 2 orang saja. Bahkan ada pula seorang nabi yang tidak disertai seseorang pun. Tiba-tiba diperlihatkanlah kepadaku suatu gerombolan manusia yang besar. Lalu saya mengira bahwa mereka itulah umatku. Lalu dikatakanlah padaku, ini adalah Musa dengan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk sesuatu sudut. Kemudian saya pun melihatnya, lalu saya lihatlah dan tiba-tiba tampaklah di situ suatu gerombolan umat yang besar juga. Selanjutnya dikatakan pula kepadaku, kini lihatlah pula ke ufuk yang lain lagi itu. Tiba-tiba di situ terdapatlah suatu kelompok yang besar pula, lalu dikatakanlah padaku, inilah umatmu, dan beserta mereka itu ada sejumlah 70.000 orang yang dapat memasuki surga tanpa dihisab dan tidak terkena siksa. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan terus memasuki rumahnya. Orang-orang banyak sama bercakap-cakap mengenai para manusia yang memasuki surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa itu. Sebagian dari sahabat itu ada yang berkata, barangkali mereka itu ialah orang-orang yang telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sebagian lagi berkata, barangkali mereka itu ialah orang-orang yang dilahirkan di zaman sudah munculnya agama Islam. Kemudian tidak pernah mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Banyak lagi sebutan percakapan-percakapan mengenai itu yang mereka kemukakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar menemui mereka, kemudian bertanya, apakah yang sedang engkau semua percakapkan itu? Para sahabat memberitahukan hal itu kepada beliau. Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang memasuki surga tanpa hisab dan siksa itu ialah mereka yang tidak pernah memberi mantra-mantra, tidak meminta mantra-mantra dari orang lain, karena sangatnya bertawakal kepada Allah. Tidak pula merasa akan memperoleh bahaya karena adanya burung-burung, atau adanya hal yang lain-lain, atau ringkasnya meyakini tuhon-tuhon atau khurafat yang sesat, dan pula sama bertawakal kepada Tuhannya. Ukasyah bin Mihsan al-Asadi kemudian berkata, doakanlah saya ya Rasulullah kepada Allah supaya Allah menjadikan saya termasuk golongan mereka itu tanpa hisab dan siksa dapat memasuki surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, engkau termasuk golongan mereka. Selanjutnya ada pula orang lain yang berdiri lalu berkata, doakanlah saya kepada Allah supaya saya oleh Allah dijadikan termasuk golongan mereka itu pula. Kemudian beliau bersabda, permohonan seperti itu telah didahului oleh Ukasyah. Muttafaq alaih. Monggo. Ukasyah dengan mendomahkan ain serta mensyaddahkan kafnya, tetapi boleh pula kafnya itu diringankan, yakni tidak disyaddahkan lalu dibaca ukasyah. Namun begitu dengan mensyaddahkan kafnya adalah lebih fasih. Oh, ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Syaratnya tidak boleh syirik, tidak boleh percaya pada kayak dukun-dukun gitu. Betul. Ya, tidak Khurafat ya, tidak boleh khurafat yang tidak sesat. kita diruqyah dan tidak Minta meruqyah. diruqyah. Iya, Ustazah. Saya jelaskan dari pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Muridat alayyal umamu." Umat-umat keseluruhannya ditunjukkan kepada Rasulullah. Kejadian ini sudah diberitahu Rasulullah, padahal realisasinya nanti yang akan datang setelah kita meninggal semuanya. Artinya ini berada di alam mahsyar. Nah, ada seorang Rasul yang lenggang tanpa pengikut satupun. Ada pula yang pengikutnya hanya satu. Ada pula seorang Rasul pengikutnya hanya dua. Maka ketika Rasulullah melihat ke sebuah ufuk di bagian timur itu kelihatan segerombolan masyarakat banyak. Nah, dikira umatnya, maka dikatakan kepada beliau, ini adalah umatnya Nabi Musa. Artinya umat Nabi Musa pun banyak. Akan tetapi umat Nabi Muhammad lebih banyak ketimbang umat Nabi Musa. Kemudian Rasulullah melihat lagi ke sebelah ufuknya yang satunya lagi. Maka ternyata kelihatan segerombolan orang banyak lebih daripada umatnya Nabi Musa tadi. Maka dikatakan kepada Rasulullah, ini adalah umatmu. Nah, di komunitas umatmu ini ada 70.000 orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa, 70.000. Yang jadi pertanyaan, kira-kira kita kebagian masuk ke golongan 70.000 atau enggak? Sahabat aja udah berapa ratus ya, udah maksudnya beratus ribuan gitu kan, generasi itu. Nah, tapi nanti ada keterangan yang lain. Kemudian setelah itu Rasulullah pergi masuk ke rumahnya setelah menerangkan itu. Maka sahabat-sahabat itu memperbincangkan. Nah, karena tadi kan tidak dijelaskan oleh Rasulullah yang masuk surga 70.000 itu yang mana gitu. Kriterianya apa? Maka setelah itu, oh, jangan-jangan mereka yang tidak pernah syirik. Kedua, jangan-jangan mereka yang dilahirkan waktu sudah masuk Islam dan mereka tidak melaksanakan kesyirikan.
Nah, maka setelah itu Rasulullah keluar. Maka apa yang kalian perbincangkan? Maka akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa kuncinya orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa itu adalah satu orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ruqyah itu artinya memintakan doa kepada Allah. Artinya ruqyah itu berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari berbagai penyakit. Ruqyah artinya meminta perlindungan kepada Allah untuk menghilangkan dari berbagai penyakit. Nah, orang yang sekarang ini, apakah yang jadi pertanyaan, apakah ruqyah itu boleh? Nggak boleh. Boleh meminta ruqyah? Boleh. Itu boleh meruqyah? Boleh. Cuman itu tidak jadi syarat untuk kategori yang 70.000 itu. Gitu. Jadi orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak meruqyah orang lain, kemudian solusinya bagaimana? Ya solusinya itu tawakal kepada Allah sepenuhnya. Tawakal kepada Allah sepenuhnya bukan dalam arti kita diam ketika Allah memberikan penyakit kepada kita. Ya tentu kita mohon maaf sekarang ini kan ke ahli medis. Nah setelah itu bukan dalam arti kita minta diruqyah dalam hal itu. Tapi memang itu ada perintah dari Allah seperti itu. Cuman yang di ruqyah itu kaitannya dengan apa? Dengan jampe-jampe, dengan apa namanya doa-doa dari orang tersebut supaya disembuhkan kepada Allah seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita meruqyah sendiri? Kan ada apa namanya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita memiliki sesuatu penyakit. Kemudian kata Rasulullah, kalau Anda merasakan sesuatu yang dirasakan itu sakit, maka hendaklah dipegang fisik itu dengan tangan kanannya dan diucapkan 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimat Allahumma inni a'udzu biizzatika wa qudratika min syarri ma ajidu. Kalimat itu diucapkan 7 kali. Nah, itu untuk ruqyahnya pribadi kepada Allah, akan tetapi secara lahiriahnya tetap kita konsultasi dengan medis, insya Allah seperti itu. Nah, yang kedua, wala yatatoyaruna, dia tidak bertatoyur. Tatoyur itu menganggap sesuatu itu akan ada bahayanya. Seperti, oh ini rumah kita didatangi burung, atau ada suara burung. Maka ketika dia mendengar suara burung itu, oh nanti akan ada bala seperti ini. Gitu. Atau dia mau bepergian, tiba-tiba ada burung apa yang dia dianggap sehingga punya keyakinan ketika didatangi burung tersebut, maka akan ada bencana kalau kita pergi. Nah, itu yang tidak boleh sama sekali. Nah, itu. Nah, jadi orang yang tidak seperti gini, ada kupu-kupu masuk, no itu akan ada. Hilang ya, Ustazah? Saya menghilang. Tes gimana? Ada. Bu Susi ada? Ada. Ada, ya. Nah, atau ada kupu-kupu masuk. Ketika kupu-kupu masuk, oh ini akan ada tamu. Jadi ada kejadian sesuatu yang disebabkan oleh binatang ataupun apa saja, kemudian menebak sesuatu yang belum terjadi, padahal memang dia tidak tahu. Keyakinan, jadi apa namanya, tidak yakin bahwa Allah lah yang memberikan dan mendatangkan segala sesuatu itu dan memberikan solusi dalam segala masalah itu adalah Allah. Jadi dia keyakinannya kurang, sehingga dia menyandarkan kepada selain Allah ada sesuatu yang dianggap ada kekuatan gitu. Itu namanya tatoyur. Nah, tapi orang tersebut tidak melakukan tatoyur dan dia tetap semuanya bertawakal kepada Allah. Nah, itu dua tanda bagi orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Kemudian Ukasah berkata, wahai Rasulullah, doakan saya supaya termasuk kategori yang 70.000 tadi. Maka Rasulullah mendoakan, anta minhum, kamu termasuk golongan mereka yang apabila kamu meninggal nanti tidak dihisab dan tidak disiksa, langsung masuk surga. Yang lain, laki-laki yang lain itu, maksudnya sahabat yang lain minta juga, seperti Ukasah. Ya Rasulullah, saya pun doakan
seperti Ukasah juga. Maka kata Rasulullah, permintaan Anda sudah didahului oleh Ukasah. Makna di sini, kenapa Rasulullah menjawab udah didahului oleh Ukasah? Nah, karena kalau Rasulullah mendoakan satu yang minta didoakan, yang lainnya pun berturut-turut. Kapan selesainya? Kalau di situ ada 100 sahabat, berarti 100 pada berdiri, gantian-gantian. Maka di sini Ukasah adalah sebagai perwakilan dari keseluruhan sahabat. Insya Allah seperti itu. Monggo, Dokter Ari, monggo. Dokter Diah bagaimana? Ustazah tadi yang ruqyah diri sendiri itu tadi gimana? Boleh. Keputus nggak dengar soalnya tadi. Nah, boleh ya? Boleh meruqyah diri itu sendiri. bukan termasuk yang ini ya? Yang suara Dokter Diah juga kok hilang. Halo. Iya. Halo ya? Iya. Ya, monggo. Gimana, Dok? Ustazah gimana? Jadi kalau yang meruqyah diri sendiri itu nggak apa-apa ya? Meruqyah diri sendiri itu, untuk diri sendiri itu tidak apa-apa. Kita tidak minta diruqyahin orang dan kita yang untuk ruqyah dan kita tidak meruqyah kepada orang gitu. Artinya ketika kita udah tahu ilmunya tentang masalah ruqyah, kemudian kita menjalankannya dari ruqyah yang dijalankan oleh Rasulullah dan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu tidak ada pengaruh terhadap dua masalah ini. Jadi bagaimana kalau meruqyah sendiri? Apakah kita tidak termasuk ke dalam 70.000 ini? Nah, termasuk insya Allah selama dua syarat ini kita hindari. Tapi untuk meruqyah itu kan untuk diri sendiri diperbolehkan. Dan itu kan ajarannya ada dari Rasulullah. Untuk meruqyah diri sendiri. Yang saya bacakan tadi. Sebanyak 7 kali. Insya Allah akan meringankan. Dan itu kita memang harus yakin, dituntut untuk yakin. Gitu. Monggo, bagaimana Dok? Penduduk Indonesia 250. Wah, yang Muslim katanya 90%. Itu sudah ratusan ribu. Belum negara-negara lain. Ini kuotanya cuma 70.000. Dikit banget. Di ensiklopedi di bagian 10 orang, sebentar saya buka kalau begitu. Di 10 ahli sorga, maksudnya 10 sahabat yang dikategorikan masuk sorga tanpa hisab. Di situ dikatakan bahwa ada 70, Rasulullah SAW bersabda, ada 70 dari umat, 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Dan dari 70.000 itu, satu menggait 70.000 lagi, Dok. Ini. Gitu. Nah, dari yang menggait tadi, menggait lagi ke 70.000. Di situ kalimatnya sampai 3, tapi wallahu alam kelanjutannya bagaimana, cuman dibatasi dari 70.000, satu menggait 70.000. Nah, dari situ 70.000 lagi. Seberapa gitu kan? Tidak terhingga kalau lihat dari segi itu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan, apakah Anda tidak berdoa kepada Allah untuk minta tambahan? Maka Rasulullah, Allah menambahkan satu cidukan tangan. Jadi tidak terhingga juga. Nah, kemudian ditambahkan lagi. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan begini, ini merupakan karunia dari Allah. Dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang terakhir itu. Artinya orang yang terakhir itu, beliau itu menjadi menggait kepada semuanya. Ya mudah-mudahan kita termasuk ini, Dok. Amin. Walaupun harap-harap cemas, tapi enggak, insya Allah. Husnuzon aja ya. Yang penting ketika kita sudah tahu syaratnya ini, kita laksanakan.
Ustazah Emang nggak sih? bertanya ya, Ya. ini apa sekaligus juga pengalaman ya Ustazah. Jadi ketika orang itu sakit, itu seringkali galau ya. Terus kadang-kadang juga sering apa down, apa semangatnya kurang. Nah ini apa namanya, kita sebagai yang sehat gitu mengunjunginya itu dengan mendoakan dengan tujuan itu memberi semangat. Memberi semangat. Apakah itu ruqyah juga atau gimana ya Oh, Ustaz? tidak. Kalau itu merupakan hak seorang muslim ada 6. Hmm. Hak muslim kepada muslim lain ada 6. Di antaranya apabila dia sakit maka menengoknya gitu. Nah, untuk menerangkan menengok atau membesuk orang yang sakit itu dijelaskan di dalam sebuah hadis, maka seolah-olah dia mendatangi orang sakit itu adalah dia berada di taman-taman surga. Dan ketika dia di dalam surga, dia dalam keadaan memetik buah-buahan. Jadi ketika kita nengok orang yang sakit itu, pahalanya di sisi Allah nanti di surga, dia sama dengan memetik buah-buahan surga. Itu pahala bagi orang yang menengok orang yang sakit. Memetik buah di surga itu hadis di Imam Ahmad. Itu Bu Susi, jadi tidak termasuk yang minta ruqyah itu mendoakan itu ya mendoakan seperti memang ada tuntunannya ya untuk orang yang sakit. Ucapkan 3 kali Bismillah 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 Allahumma robban nas muzhibal ba'si ismi marodo titik-titik la syafia illa anta sifa'al la yughadiru saqama. Itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yang mau menengok orang yang sakit. Artinya Ustazah. Bismillah dengan nama Allah dibaca 3 kali. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Allahumma robban nas, ya Allah Tuhannya manusia, muzhibal ba'si yang menghilangkan penyakit, isfi sembuhkanlah. Kita menyebut orang tersebut. Anta syafi, engkau yang menyembuhkan, la syafia illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan illa anta kecuali engkau. Syifa la yughadiru saqama, dengan menyembuhkan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Gitu. Itu doa. Dan di situ mohon maaf tidak ada tambahan-tambahan yang saya tahu dalam hadisnya tidak ada bacaan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Tuh. Ya. Jadi intinya mendoakan saja ya Ustazah. Saya sendiri juga tidak paham tentang meruqyah itu apa, bagaimana maksudnya apa itu ya. Mendoakan kesembuhan kan. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sakit itu terkurungnya oleh hak muslim kepada muslim. Dan cara kita mendatanginya bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita membesuk dia, maka ucapan yang tadi yang saya terjemahkan tadi. Nah, mohon maaf di ruqyah juga, di dalam ruqyah juga ya termasuk di situ Al-Fatihah suratnya, termasuk An-Nas, Al-Falaq, kemudian banyak juga yang lain-lainnya, kemudian di surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ada semuanya itu lengkap. Dan apakah itu dibolehkan? Boleh. Boleh minta diruqyah? Boleh. Boleh meruqyah? Boleh gitu. Dan itu halal, dan itu ada ketika ada seseorang yang sakit minta diruqyah kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah kamu aja yang meruqyah gitu. Nah, cuman ketika seseorang itu meruqyah atau seseorang itu diruqyah atau minta diruqyah kepada orang lain, kan di dalam hatinya itu tidak sepenuh hati untuk tawakal kepada Allah. Jadi ketika dia ada masalah sakit, jadi minta kepada orang itu supaya berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Nah, tapi kalau umpamanya dia
sakit itu mohon kepada Allah dengan berdoa sendiri langsung kepada Allah, itu tidak termasuk. Maka ketika ada kalimat orang-orangnya itu ya tidak meruqyah dan tidak diruqyah, nah maka dari itu ya udah kita meruqyah sendiri, dan itu sudah ada tuntunannya. Jadi kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Kita harus yakin di situ. Mungkin orang yang minta diruqyah itu dengan orang yang meruqyah dirinya sendiri, perbedaannya di dalam hal keyakinan aja kepada Allah. Yang satu mungkin dia kurang yakin bahwa jangan-jangan doa saya secara pribadi takut tidak diterima. Tapi begitu ada bantuan dari ustadz atau ustadzah yang dianggap oleh dia itu lebih banyak ilmunya, padahal itu belum tentu juga. Boleh jadi kalau dikembalikan ke dalam Al-Quran itu kan ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan terhadap apa yang didoakannya tadi. Maka dari itu, ketika dia punya keyakinan, saya juga hamba Allah, walaupun saya tidak banyak ilmu, ya Allah, tapi aku ini ada hamba Allah. Jadi aku ini berhak mendapatkan pengkabulan doa dari Engkau. Jadi tambah yakin seperti itu, ya insya Allah. Itu udah menoto hati untuk yakin. Kan ini babnya juga tawakal judulnya. Ya, jadi berarti ini ya Ustazah, doa kita sendiri itu justru lebih mustajab ya. Daripada misalkan kita minta didoakan kiai atau orang yang berpengaruh gitu ya Ustazah. Gimana? Apa? Masalah mustajab dan tidak mustajab seseorang, kita pun kan tidak bisa mengklaim seperti itu. Bahkan seorang Umar bin Khattab kan pada waktu itu disuruh minta didoakan kepada seorang sahabat, yaitu Uwais. Maka ketika itu Umar bin Khattab pun mendatangi untuk minta didoakan kepada Uwais itu. Maka ketika kita memintakan doa kepada orang lain, boleh kita minta didoakan gitu. Siapa tahu, dan kita tidak tahu dari ucapan yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Diperbolehkan seperti itu. Ya. Mohon doanya ya. Kan beda dengan tolong saya diruqyah. Ya. Tolong saya ruqyahkan. Beda. Mohon Beda. doanya. Oh. Monggo. Monggo, Dokter Dian gimana? Mungkin tadi pemahaman saya keliru ya Ustazah. Saya pikir ruqyah itu juga termasuk mendoakan seseorang gitu. Iya, mendoakan yang tadi, yang untuk menengok orang yang sakit, kan itu kita terkurungnya oleh hak muslim kepada muslim itu, yang 6 itu. Dan ketika kita menengoknya itu oleh Allah, sama dengan kita memetik buah di sorga, pahalanya. Kemudian doa yang dituntun juga dari Allah juga kan, disampaikan kepada Rasulullah, maka kita melakukan itu. Nah, beda lagi, kalau meruqyah itu kan ada doa-doa tertentu, kemudian dia melakukan seolah-olah memasrahkan diri itu di samping kepada Allah, mungkin kepada orang yang tadi, mohon maaf, itu si orang yang dipercaya tadi, baik dia ustadz atau ustadzah yang dianggap punya label ustadzah itu, kemudian tolong ustadz saya diruqyah tuh. Jadi kan ada unsur tawakalnya itu tidak sepenuhnya 100% kepada Allah, tapi ada di samping itu. Ada hati yang punya keyakinan bahwa dengan diruqyah seperti itu saya akan segera disembuhkan. Akan seperti itu, insya Allah. Bedanya sedikit bedanya, dan itu dibolehkan. Itu diperbolehkan, tidak haram, bahkan dianjurkan. Cuman kuat enggak tawakal kita hanya semata-mata kepada Allah tanpa melibatkan orang lain gitu.
Monggo lanjut, Dokter Dia. Baik. 75, Dokter Wiwin, monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam berdoa, "Ya Allah, kepadamulah saya menyerahkan diri. Denganmu saya beriman, atasmu saya bertawakal. Kehadiratmu saya bertobat, denganmu saya berbantah menghadapi musuh-musuh agama. Ya Allah, saya mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Kalau sampai Engkau menyesatkan diriku. Engkau maha hidup yang tidak akan mati, sedangkan semua jin dan manusia pasti mati." Muttafaq alaih. Hadis di atas itu menurut lafaz Imam Muslim dan diringkatkan ke dalam lafaz Imam Bukhari. Monggo, apa mananya, Dok? Ya, kita harus benar-benar bertawakal sepenuhnya bahwa semua kejadian yang terjadi itu memang atas kehendak Allah dan atas izinnya. Iya. Jadi nggak boleh ragu-ragu bahwa Allah itu yang menentukan segalanya. Iya, ya, betul. Ketika kita punya keyakinan penuh kepada Allah, maka insya Allah Allah pun akan melindungi kepada kita. Dan insya Allah kita akan diselamatkan pula oleh Allah dalam segala urusan kita, bahkan kita bisa mendapatkan solusi dari berbagai masalah. Asal yakin aja. Jadi kita mempelajari hadis ini untuk supaya kita ini tambah yakin kepada Allah bahwa tidak ada kekuatan yang tanpa izin Allah. Dan ketika ada orang yang memiliki kekuatan, dia tidak akan sombong. Saya kalau tidak dikasih kelebihan ini oleh Allah, terus apa sih bisa saya? Jadi itu hilang rasa sombongnya. Insya Allah seperti itu. Monggo, lanjut. 76, Mbak Uria, monggo. Ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula katanya, lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukuplah Allah itu sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baiknya yang diserai. Itu pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihi wasallam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang sama berkata, sesungguhnya orang-orang yang banyak telah berkumpul bersatu untuk memerangi engkau. Maka takutilah mereka itu. Tetapi ucapan sedemikian itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang beriman, melainkan keimanan belaka, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan ucapan Nabi Ibrahim yang terakhir sekali ketika beliau dilemparkan ke dalam api, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukup Allah itu sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baiknya yang diserai. Ini memperkuat yang 75 ya. Ya. Maka seumpamanya kita ada permasalahan, ya, kita ada permasalahan dalam menghadapi hidup ini, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Atau kita dihina oleh orang, kita digibah oleh orang, dihina oleh orang, sehingga hati kita ini tersentuh. Tuh, mau dibalas, saya takut dosa, tidak dibalas, hati saya dendam gitu. Bagaimana solusinya? Yaitu ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang menjadi tempat untuk semua permasalahan yang saya hadapi ini, aku serahkan kepada wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya sangat pantas permasalahan saya ini diserahkan kepada Allah. Karena ini pun terjadi kepada saya tidak mungkin atas izin Allah. Maka saya kembalikan kepada Allah supaya dalam hati kita ini ada ketenangan.
Insya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan itu juga yang diucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian Rasulullah pun demikian. Ketika ada orang-orang munafik mengatakan, itu orang-orang kafir sudah kumpul lebih banyak daripada golongan orang yang beriman. Maka itu tidak menjadikan hati kecil orang-orang yang beriman. Malah orang yang beriman itu tambah semangat, tambah lebih pasrah kepada Allah, dan tambah lebih yakin. Kenapa? Ketika menghadap perang, beliau punya keyakinan para sahabat yang beriman itu, kalau toh aku mati di medan perang, berarti aku mati syahid. Akan cepat ketemu dengan Allah dan akan menerima pahalanya, yaitu surga. Nah, tapi kalau toh aku menang, berarti di situ adalah semuanya pertolongan dari Allah, walaupun golongan kami ini kecil. Nah, jadi tambah yakin itu. Nah, itu pembelajarannya bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tambahannya, monggo. Baik. Lanjut ya Ustazah ya, 77. Ya, lanjut. 77 Mbak Susi, monggo. 77 ya. Keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, masuklah ke dalam surga itu para kaum yang hatinya seperti hati burung. Artinya, kata-kata di atas itu disebutkan bahwasanya mereka itu sama bertawakal. Juga dapat diartikan bahwasanya hati mereka itu lemah lembut. Ya, ini Ustazah kenapa mengkiaskan atau Mengumpamakan. dengan seekor burung ya? Ya, menurut kasat mata kita, apakah burung itu punya KP enggak? Punya perusahaan enggak itu burung? Iya. Punya profesi apa untuk menghasilkan finansialnya dia atau makannya dia, kan enggak ada. Nah, tapi si itu burung berangkat pagi mencari makan dengan tawakal kepada Allah, full kepada Allah. Maka ya di perjalanan Allah kan memberikan kepada dia karena dia tidak berakal. Seperti gini yang kita perhatikan di dalam masalah pertanian. Kalau kita menanam padi, insya Allah rumput tumbuh kan. Nah, rumput ini adalah untuk para binatang, termasuk mungkin makanan burung juga. Ada daun-daunannya itu yang dimakan burung. Tapi kita yang sudah dikasih akal oleh Allah, jangan harap nanam rumput tumbuh padi gitu. Iya. Itu maknanya. Jadi ketika si burung tadi berangkat, kosong temboloknya, maka ketika pulang penuh, bahkan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Nah, jadi punya keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Itu maknanya. Jadi artinya kita jangan sampai takut tidak makan selama kita hidup di dunia. Jangan sampai kita takut tidak punya apa-apa. Cuman kita ini karena dikasih akal sehat, apa yang harus saya ikhtiarkan gitu. Ya, kita dikasih kelebihan oleh Allah, saya sebagai orang yang bisa masak, maka saya akan buka catering. Nah, kemudian saya sebagai orang yang bisa ini, maka akan saya manfaatkan supaya, nah itu menggunakan akal sehat kita yang menjemput rezeki Allah dengan cara yang halal. Insya Allah seperti itu. Tawakalnya kita kepada Allah bukan dalam arti kita tawakal berdoa diam gitu, tapi di samping doa ikhtiar kita harus digunakan. Itu Bu Susi, Mbak. Ya, iya. Bagaimana? Jadi seperti burung itu, maksudnya burung itu tidak tahu dia di mana rezekinya di mana, tapi dia terbang gitu aja ya, pokoknya mencari makan gitu ya. Iya. Tawakalnya seperti itu ya. Kalau kita kan belum apa-apa sudah resah. Iya. Nah itu berarti tawakalnya yang kurang. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini tambah keimanan kita untuk yakin kepada Allah. Ya.
Iya, Ustazah. Baik. Monggo, 78 ya, Ustazah. monggo dok. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia berperang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di daerah dekat Najd, yakni perang Zaturiko. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya, ia pun kembali pula beserta mereka. Kemudian mereka sama memperoleh tidur siang dalam suatu lembah yang banyak pohon durinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun dan orang-orang lain pun sama berteduh di bawah pohon. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu turun di bawah pohon samurah, kemudian menggantungkan pedangnya di situ. Oke. Kita semua tidur. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil-manggil kita dan di sisinya ada seorang Arab. Orang lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini telah mengacungkan pedangku padaku sedang saya tidur tadi. Kemudian saya bangun, sedangkan pedang itu terhunus di tangannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini? Saya menjawab, Allah. Sampai 3 kali. Tetapi beliau SAW tidak menghukum orang yang bunuhnya tadi. Dan beliau pun duduklah. Dalam sebuah riwayat lagi disebutkan, Jabir berkata, kita semua bersama-sama Rasulullah SAW dalam peperangan Zaturiko, kemudian datanglah kita pada pohon yang rindang, nyaman digunakan sebagai tempat berteduh, pohon itu kita biarkan untuk digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datanglah seorang lelaki dari golongan kaum musyrikin, sedangkan pedang Rasulullah SAW pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedangnya lalu berkata, adakah engkau takut padaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Orang itu berkata lagi, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini? Beliau SAW menjawab, Allah. Disebutkan pula dalam riwayat lainnya, yaitu riwayat Abu Bakar al-Ismaili dalam kitab Sahihnya demikian. Orang itu berkata, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini? Beliau SAW bersabda, Allah. Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangannya. Selanjutnya pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW lalu bersabda, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau daripadaku ini? Orang tadi berkata, engkau hai Muhammad sebaik-baiknya orang yang dimintai perlindungan. Rasulullah SAW bersabda pula, sukakah engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya saya ini utusan Allah? Ia menjawab, tidak suka aku demikian, tetapi saya berjanji padamu bahwa saya tidak akan memerangi lagi padamu dan tidak pula akan menyertai kaum yang memerangi engkau. Oleh Rasulullah SAW, orang tersebut dilepaskan jalannya, dibebaskan. Kemudian ia mendatangi sahabat-sahabatnya, lalu berkata, saya telah datang padamu sekalian ini dari sisi sebaik-baik manusia. Yang dimaksud ialah baru datang dari Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi, Naroto Saifa, artinya mengacungkan pedang dalam keadaan terhunus. Dan wawa fi yadihi saltan, artinya pedang itu di tangannya sudah terhunus. Lafaz saltan itu boleh difathahkan shotnya dan boleh pula ditomahkan. Jadi ini banyak orang yang meriwayatkan hadis ini. Masing-masing itu saling melengkapi nih. Ya, betul. Iya kan? Jadi Ya. Ketika habis dari perang itu Rasulullah dan para sahabat itu istirahat. Pedangnya Rasulullah itu digantungin, tapi tahu-tahu ada orang yang menghunus mengambil pedangnya Rasulullah itu dan ngancam Rasulullah mau bunuh gitu loh. Terus Rasulullah itu ditanya sama orang itu, ayo siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu? Allah, sampai 3 kali. Dan terus ketika itu pedangnya jatuh dan diambil Rasulullah dan ganti Rasulullah itu menodongkan pedang ke orang itu.
Nah, sekarang siapa yang bisa menghalangiku? Gitu ya Ustazah ya. Betul. Akhirnya apa Siapakah jawab? yang bisa menghalangi? Ya. Iya. Ya, akhirnya orang itu nggak jawab Allah ya, tapi ini apa? Ya, Merayu kepada intinya Rasulullah minta Rasulullah untuk apa? untuk tidak membunuh, merayu Rasulullah supaya Rasulullah tidak membunuhnya, meminta. Tidak membunuh. Oke, tidak meminta. Iya. Terus ditanya apakah ditanya sama Rasulullah, apakah kamu mau beriman begitu ya, dan Masuk masuk Islam gitu ya. Tadi dia bilang dia tidak mau, tapi aku tidak akan memerangi kamu dan kaummu begitu kan ya. bukan, dan aku tidak akan masuk kepada kaum yang akan memerangi kamu. Aku tidak akan masuk kepada kaum yang akan memerangi Rasulullah SAW. Jadi dia udah berdiri sendiri aja, lepas dari kaum. Gitu. Dan aku akan rahasiakan pertemuanku dengan Anda. Gitu. Maka ketika ini hikmahnya apa Ustazah? tawakalnya Rasulullah kepada Allah, ketika Rasulullah mendapatkan bahaya, ancaman, mau dibunuh oleh seseorang, bahkan pedangnya itu dipegang oleh musuh. Orang kafir kan? Nah, maka ketika Rasulullah semuanya urusan itu diserahkan kepada Allah, Allah menghendaki apa kepada saya? Gitu kan? Nah, saya tawakal kepada Allah. Nah, seandainya itu dibunuh oleh orang tersebut, ya berarti bagi Rasulullah kan surga. Gitu kan? Tapi kalau Rasulullah diselamatkan oleh Allah, berarti Allah di situ segala-galanya, maha kuasa. Ya gitu. Maka ketika itu Rasulullah tawakalnya kepada Allah, sedangkan orang yang kafir itu tidak punya sandarannya dia untuk tawakal. Mau tawakal kepada siapa dia? Gitu. Sedangkan latang ujannya juga kan tidak bisa berbicara, berhala yang mereka sembah kan tidak bisa berbicara. Gitu. Maka ketika Rasulullah memegang pedang, kalau toh itu si orang itu mau dibunuh, nah pasti akan terjadi pembunuhan. Akan tetapi disinilah bijaksananya Rasulullah, karena Rasulullah jihad di jalan Allah itu bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk mengajak mereka supaya masuk Islam. Kalau toh mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka tidak memerangi orang Islam, dilepaskan oleh orang Islam. Tidak dipaksa dibunuh, karena tugasnya jihad di jalan Allah itu meninggikan kalimat Allah. Orang kafir itu nggak paham dengan adanya masuk Islam akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Sampai sekarang kan banyak yang nggak paham orang-orang kafir tentang itu. Itu Dok maknanya. Tawakal. Ini aja yang mau dibunuh masih tawakal ya. Jadi kalau ada orang yang pindah agama gara-gara cuma nikah sama si A, si B begitu, iya. Yang karena nggak paham, masalahnya kan dia lebih cinta dunia, yang itu dunia gitu. Pikirannya dunia itu mau mengekalkan dia. Begitu dia memiliki dunia segala-galanya, ternyata toh walaupun di dalam hatinya punya perasaan seolah-olah mengekalkan, toh ditinggal juga. Tidak dibawa sedikit. Baik. Ya, paham saja. Monggo. Lanjut. 79, kembali ke Dokter Ari, monggo. 79, keenam, dari Umar radhiyallahu an, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata engkau sekalian itu suka bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscayalah Dia akan memberikan rezeki padamu sekalian
sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi burung-burung berperut kosong dan sore-sore kembali dengan perut penuh berisi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Adapun makna hadis itu ialah bahwa burung-burung itu pada permulaan hari siang, yakni mulai pagi harinya sama pergi dalam keadaan himas, artinya kosong perutnya sebab lapar. Sedangkan pada akhir siang, yakni pada sore harinya, sama kembali dalam keadaan biton, artinya perutnya penuh sebab kenyang. Inilah tanda tawakalnya burung kepada Allah. Ya, Ustazah. Ini oleh Rasulullah sudah dijelaskan ya. Lau annakum, jika sesungguhnya kalian itu kepada kita yang lagi membaca ini, kepada umatnya. Nah, pas kita lagi membaca ini berarti kumnya itu kalian kita. Tatawakkaluna, kalian bertawakal ala Allah, kepada Allah, haqqo tawakkulihi, sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Janji Allah, la rozaqakum, tentu kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Jadi kita menyerahkan kepada Allah dalam segala. Saya ingin ya Allah, saya ingin membeli sebuah rumah, membeli apa aja yang berkaitan dengan masalah dunia. Nah, terus di situ kita menggunakan akal kita, udah saya mau jualan aja, bismillah aja. Dengan jualan seperti ini mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah. Nah, ya terus. Jadi tetap dia melaksanakan ikhtiar sesuai dengan profesi yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia niatkan betul-betul kepada Allah, maka insya Allah janji Allah itu la rozaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kita ada niat, ya Allah saya ini mau sekali umroh, ya Allah saya niat mau beli kendaraan, apa aja. Nah, limpahkanlah segala urusan itu kepada Allah, tetap kita jalur ikhtiarnya kita jalani. Insya Allah Allah akan memberikan. Ini udah janji Allah, la rozaqah. Soalnya janji Allah dengan janji kita kan berbeda. Janji kita ini gampang melesetnya. Padahal insya Allah masih meleset. Tapi janji Allah itu la rozaqah, udah pasti di sini. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Tinggal kalian itu tawakal, perkuat tawakal. Ustazah, burung-burung ini pun juga berikhtiar pergi keluar sangkarnya ya? Iya. Untuk dan dia itu tawakalnya kepada Allah betul-betul sepenuhnya. Kenapa tawakal sepenuhnya? Nah, karena burung itu tidak dikasih akal, maka dia kan tidak ada inisiatif, saya mau buka kafe, mau jualan ini, itu enggak ada. Itu kan adanya pada kita, pada manusia. Jadi burung itu ya ikhtiarnya itu ya keluarnya itu keluar aja gitu kan, sambil semuanya akan penuh kepada Allah. Kita tahu dari mana dia menyemasrahkan diri kepada Allah, ya dari redaksi kalimat itu. Ya itu Dok, betul. Iya. Monggo Dokter Dia. Iya. 80. Mbak Indri? Monggo Mbak Indri. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kedengaran ya? Halo? Kedengaran. Kedengaran, Bunda. 7 dari Abu Umarah, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai fulan, jikalau engkau bertempat di tempat tidurmu," maksudnya jikalau hendak tidur, maka katakanlah doa yang artinya, "Ya Allah, saya menyerahkan diriku padamu. Saya menghadapkan mukaku padamu. Saya menyerahkan urusanku padamu. Saya menempatkan punggungku padamu, karena loba akan pahalamu dan takut siksamu. Tiada tempat bersembunyi dan tiada pula tempat keselamatan kecuali kepadamu."
saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan, serta kepada nabi yang engkau rasulkan. Sesungguhnya engkau, hai Fulan, jikalau engkau mati pada malam harimu itu, maka engkau akan mati menetapi kefitrahan agama Islam, dan jikalau engkau masih dapat berpagi-pagi, masih tetap hidup sampai pagi harinya, maka engkau dapat memperoleh kebaikan. Muttafaq alaih. Jadi kalau kita mau tidur itu ibaratnya seperti apa ya? Mati suri apa gimana ya Ustaz? Di dalam hadis dikatakan tidur itu adalah bagian daripada mati. Jadi separuhnya mati dalam hadis. Jadi maksudnya kita tidur itu, jadi kita seperti harus bersiap-siap. Jadi maksudnya itu supaya kita itu benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Kita sudah pasrah semuanya kepada Allah. Kita juga berdoa mohon diampuni segala dosanya, juga mohon pahala dan jauh dari siksanya, takut dengan siksanya, karena takut dengan siksanya, dan tiada tempat bersembunyi, tiada pula tempat keselamatan kecuali kepada Allah. Jadi maksudnya kita bertawakal kepada Allah, kita pasrah kepada Allah sebelum kita tidur, supaya kita ya kalau seandainya memang kita berpulang kepada Allah, kita sudah siap. Kalau misalnya kita bangun pagi, kita memperoleh kebaikan, keberkahan untuk beramal hari-hari besok. Itu aja Ustaz. Ya. Ini merupakan doa tidur yang panjang. Doa pendeknya Bismikallahumma ahya wa amut atau Bismikallahumma ahya wa bismika amut yang pendek. Rasulullah SAW kalimatnya bersabda, wahai Fulan, wahai Anu, wahai siapapun, apabila engkau mau tidur, apabila engkau berbaring di atas ranjangmu, artinya mau tidur, fakul, maka ucapkanlah. Nah, mulai dari Allahumma. Bunda-bunda melirik ke teks hadisnya ya, ke teks hadisnya dalam kalimat Allahumma yang titik 2 itu. Jadi ketika kita mau tidur, ucapkan kalimat ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajahtu wajhi ilaika, wa fawaddu amri ilaika, wa alja'tu zuhri ilaika. Rogbata wa rohbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika lazi anzalta wa bi nabiyyika lazi arsalta. Di hadis lain ada tambahan Allahumma qini azabaka yaumatub angsu ibaduka. Barang siapa yang ketika tidurnya membaca bacaan yang panjang ini dan dia menghadap ke arah kanannya, maka seumpamanya Allah mewafatkan dalam keadaan tidurnya, mita alal fitroh, maka dia akan meninggal dalam keadaan fitroh. Tapi kalau dia tidak diwafatkan, wa in asbahta, kamu bisa bangun di waktu subuh, asbahta khairon. Kamu akan bangun di waktu subuh dalam mendapatkan kebaikan dari Allah, barokah dari Allah, perlindungan dari Allah. Nah, fitrah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah. Artinya, ketika orang membaca doa yang panjang ini, dia meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang tersebut tidak ada kesirikan. Maka ketika meninggal husnul khotimah dan dia berada di atas ampunan Allah, karena fitrah kan, maka dengan fitrah itulah dia akan kembali ke hadapan Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Insya Allah seperti itu. Dan jadi pertanyaan, siap kita menghafalkan? Nah, usahakan harus, ya. Boleh. harus hafal. Atau kalau umpamanya begitu, ya bagaimana kalau dibaca? Kan kita punya ponsel, kita atau di foto ini, kemudian begitu mau tidur, diingat-ingat. Nah, baca ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika dan seterusnya sampai akhir. Insya Allah akan mendapatkan fitrah kalau diwafatkan.
Monggo, ada pertanyaan? Sambil baca ini ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak Itu ya. disebutkan syahadat, tapi yang disebutkan adalah ini. Cukup dengan kalimat ini pun, kalau masalah syahadat itu adalah penekanannya untuk orang yang belum beriman. Dia dituntut untuk bersaksi, mengaku dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti melepaskan untuk tidak syirik. Dan mengaku Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi dia ingin menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, ketika dia ada keinginan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, tidak mungkin dia akan bisa menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kalau dia tidak talab ilmi yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasul. Kalau ini Ustazah, Gimana, Dok? katanya kalau ini apa namanya, orang sakit itu kalau sulit baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu loh Ustazah, yang mau meninggal itu banyak yang susah ya, banyak yang nggak bisa gitu, iya. Kalau orang yang mau meninggal, walaupun tidak meninggal pun masih hidup, untuk zikrullah itu mengisi hati kita tetap dengan zikrullah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, terus kita wiridkan. Maka karena kita terbiasa mengucapkan zikir itu, dalam keadaan posisi sakit pun insya Allah itu akan terbawa-bawa. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Apalagi kalau dalam kondisi sakit, kita sudah punya keyakinan, apakah ini saya ini bisa sembuh lagi dengan sakit ini, atau saya memang ini akan lanjut gitu. Nah, maka ketika itu dia tetap pasti subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Nah, insya Allah akan mudah kok mulutnya dia. Kenapa? Kalau ada orang yang beranggapan tidak mudah, berarti tidak terbiasa untuk mengucapkan itu. Nah, bagi orang yang hidup, dianjurkan mentalkini orang yang mau meninggal. Tugas orang hidup menuntun orang yang akan mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Kita nggak boleh merubah. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, maka ucapkanlah Allah, Allah, Allah itu seperti itu. Saya tidak menemukan hadisnya. Kalau memberikan talqin dengan ucapan Allah, Allah. Yang disuruh itu di dalam hadisnya itu ucapkan, tuntun orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Terus diprediksi begini, kan la ilaha illallah itu adalah terjemahannya la ilaha tidak ada Tuhan, la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, tapi nanti bagaimana kalau si calon jenazah itu hanya mengucapkan la ilaha, baru la ilaha, berarti dia menganggap diterjemahkannya tidak ada Tuhan, mengaku seperti itu keliru. Itu keliru. Kelirunya apa? Menurut kita kasat mata boleh jadi dia mengucapkan la ilaha, begitu ilallahnya kan tidak terdengar. Yang kedua, kita nggak boleh suudzon kepada jenazah tadi bahwa meniadakan Tuhan. Kan dia sudah ada niat mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi baru juga la, kan dia sebelumnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Baru yang terakhir mungkin lah, begitu itu malaikat sudah mengambil, yang nggak masalah. Kan semuanya inamal amal binniat di situ. Cuman orang yang hidup diperintahkan menuntun orang yang mau berakhir hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Kita sebagai hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya nggak boleh mengganti mentalkini dengan Allah, Allah, Allah. Mohon maaf, saya tidak menemukan dalilnya seperti itu. Ya, jelas Ustazah. Monggo, Dokter Dia, bagaimana? Baik. Ya, sebelum dilanjutkan saya bertanya, apakah ada yang sudah hafal doa yang panjang ini? Belum. Ya, itu dipoto pakai ponsel ini dipoto. Monggo, Dokter Dia, nanti dimasukkan ke podcast. Ya. Oke, sudah. Berikut carikan anunya. Arabnya. Arabnya ya. Sama terjemahannya. Alangkah lebih baiknya kalau begitu baca Arabnya paham gitu itunya maknanya. Oke.
Nggih. Baik, 81. Dokter Ana, monggo. satu, bentar. Ini ke-8 dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Amir bin, pertanyaannya terlalu kecil. Ya, panjang ya. Gedein enggak, Isa? Bin Ka'ab, bin Sa'id, Bin Amir, sebentar. Kita ulangi dulu. iya monggo Dok. Sebentar. Bisa dibalik ya. Oke. Ke-8 dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lubay bin Ali Quraisy At-Tamimi radhiyallahu an, ia dan ayahnya juga ibunya semuanya adalah termasuk golongan para sahabat radhiyallahu anhum. Katanya, saya melihat pada kaki kaum musyrikin sedang kita berada dalam gua dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, andai kata seorang dari mereka itu melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat tempat kita ini. Beliau SAW lalu bersabda, apakah yang engkau sangka itu, hai Abu Bakar, bahwa kita ini hanya berdua saja? Allah adalah yang ketiga dari kita ini. Maksudnya senantiasa melindungi kita. Muttafaq alaih. Gimana? Jadi ketika di gua itu ada Abu Bakar dan Rasulullah mungkin bersembunyi. Nah, para musyrikin berada di atasnya. Abu Bakar merasa ketakutan karena kalau seandainya para musyrikin itu melihat ke bawah, pasti mereka akan terlihat. Rasulullah menguatkan bahwa mereka tidak berdua, tapi ada Allah yang melindungi mereka. Mungkin gitu ya, Us? Ya, ini pernah tahu ini kejadian tentang apa, Dok? Ini waktu di Gua Sur. Sur ya. Di Gua Sur. Gua Sur ya, waktu Lalit keluar dari kota Madinah sembunyi berdua itu ya, Us ya. Karena diancam oleh kafir Quraisy itu untuk dibunuh. Allah mengilhamkan kepada Rasulullah, dan yang menempati tempat tidurnya Rasulullah adalah Ali bin Abu Thalib. Nah, maka ketika itu masuk ke Gua Sur, begitu udah masuk langsung Allah mengilhamkan juga kepada burung-burung, kepada burung dara itu untuk bersarang di atasnya, kemudian laba-laba pun pada saat itu pun semuanya tunduk patuh kepada Allah, dan dikatakan ada telurnya burung dara itu. Nah, maka ketika si kafir Quraisy melihat ke situ, mustahil katanya Muhammad masuk ke Gua Sur ini. Kenapa? Karena kalau toh masuk pasti ini ada bekasnya. Laba-laba itu kan akan terurai ininya, sarang-sarangnya. Nggak mungkin ada burung dara yang lagi ngerami si telurnya gitu. Jadi mereka itu punya rasa nggak mungkin. Nah, tapi di situ Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka orang-orang musyrik itu kan di atas kepalanya kelihatan gini kakinya, pasti dia ini, maksudnya takut gitu, takut dibunuh oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Mazonaka ya Abu Bakar, apa yang kau pikirkan wahai Abu Bakar? Kita ini berdua, yang ketiganya itu adalah Allah. Jadi pembelajaran bagi kita, ketika kita sendirian, maka di dalam Quran jelas, yang keduanya adalah Allah. Ketika kita bertiga, yang keempatnya adalah Allah. Dan ketika tidak kesekian, maka Allah lah yang kesekiannya. Ya, gitu. Artinya, kita tidak lepas dari pengawasan Allah, kita tidak lepas dari catatan-catatan yang dicatat oleh Allah, dan disitulah
kita harus yakin dan tawakal bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semuanya tidak lepas dari catatan Allah, dari pengawasan Allah. Gitu, Dok. Iya, ya paham. Ini Iya. waktu bakar yang kena binatang itu ya, yang tangannya kena itu juga ya? Gigit Binatang kalajengking. jengking atau digigit apa gitu ya? Kayaknya Kalau bukan itu ya. kalau kopi nggak tahu ya ini ya, yang masalah binatang ada juga waktu sahabat lewat, sahabat ke tempat yang apa kakinya apa tangannya yang disengat kalajengking, maka si sahabat itu meruqyah orang yang kena kalajengking itu. Ya, baik. Ya, itu Dok. 82, Dokter Sinta monggo. Dokter Sinta masih ada pasien? Enggak, aku enggak pasien, aku di Jakarta nih. Oh, oke, siap. Ya, 82 ke 9. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah dan namanya sendiri adalah Hindun binti Abu Umayyah, yaitu Huzaifah al-Mahzumiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apabila keluar dari rumahnya bersabda, yang artinya dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan kepadamu kalau saya sampai tersesat atau disesatkan, tergelincir dari kebenaran atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, menjadi bodoh, tidak mengerti sesuatu ataupun dianggap bodoh oleh orang lain atas diriku. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Tirmizi berkata bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Hadis di atas adalah menurut lafaznya Imam Abu Dawud. Paham, Dok. Ya, insya Allah ini doa kepada Allah, memohon selalu perlindungan dari kesesatan, dari kebodohan, dari menganiaya orang lain atau teraniaya. Ya. Jadi ini adalah doa ketika kita mau bepergian. Iza kharaja min baitihi, apabila keluar dari rumahnya untuk menuju ke suatu tempat. Tentunya ini doa musafir, doa bepergian. Insya Allah ketika doa yang panjang ini dibaca akan terhindar dari hipnotis. Biasanya kan orang kalau keluar itu baru juga keluar, kemudian dia terhipnotis, masalah ATM-nya bermasalah dan lain sebagainya gitu kan, seolah-olah dia itu nurut aja kepada orang itu. Nah, insya Allah ketika kita membaca ini, mohon perlindungan kepada Allah dari dijolimi dan menjolimi, dari sesat dan lancar, kemudian digelincirkan. Nah itu, digelincirkan itu kan jadi tidak konsen lagi orang itu, saya mau kemana, akhirnya ya disekat oleh tukang hipnotis itu. Insya Allah ketika kita membaca yang panjang ini, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi semuanya sudah lengkap, dituntun oleh Rasulullah. Disuruh Allah ini semuanya. Artinya wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita. Monggo, Dokter Ana bagaimana? Dokter Dia bagaimana? Ke selanjutnya ya saja ya. Dokter Win, monggo yang ke-10. Bismillah. Ke-10 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan, yakni ketika keluar dari rumahnya, Bismillah, tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
Maka kepada orang itu dikatakanlah, engkau telah diberi petunjuk, telah pula dicukupi keperluanmu jika telah diberi penjagaan. Setan pun menyingkirlah dari orang tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai serta lain-lainnya. Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Abu Daud menambahkan lalu berkata bahwa setan yang satu berkata kepada setan yang lain, bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupi, dan telah pula diberi penjagaan? Ya, menggodok. Iya, ini yang saya baca Ustazah kalau pergi. Jadi ini kan artinya kita menyerahkan diri sepenuhnya ya kepada Allah, baik dalam perjalanan maupun dalam meninggalkan rumah atau keluarga yang kita tinggalkan, semua kita serahkan kepada Allah. Jadi betul-betul kita melakukan segala-galanya, baik itu pergi maupun tinggal maupun apa itu, dengan keyakinan bahwa Allah telah mengatur semuanya dan Allah yang akan menjaga kita. Ya. Gitu Pak Ustaz. Ya betul. Ini doa yang paling pendek, keluar dari rumah, dan insya Allah ini sekarang juga kalau dibacakan hafal semua. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, cuman menggabungkan kalimat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, Bismillah tawakkaltu ala Allah digabungkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, walaupun yang pendek ini, tapi pahalanya atau hikmahnya bagi yang mengucapkan ini ketika keluar dari rumah, satu, bahwa kamu sudah dikasih hidayah oleh Allah, dan kamu sudah dicukupi oleh Allah, dan kamu sudah dilindungi oleh Allah. Sehingga ketika orang tersebut berdoa ini, setan pun menyingkir. Nah, kemudian setan satu dengan setan lain berkata, kamu tidak akan bisa menggoda dia, katanya. Wong dia sudah dilindungi oleh Allah, dia sudah dicukupi oleh Allah, dan dia sudah diselamatkan oleh Allah. Mana ada celah kita untuk menggoda orang itu. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu membaca ini ketika kita keluar dari rumah. Saya yakin ini semuanya sudah dilaksanakan ya, Dok. Oleh bunda-bundanya insya Allah kalau ini. Karena ini pendek. Monggo Dokter Diah gimana? Ustazah, ini 82 kalau mau keluar rumah, 83 juga mau keluar rumah. Ya. Kalau ada dua macam kayak gini itu sebaiknya gimana dibaca? Mau dipilih salah satu atau gabung monggo. Ya. Mau di salah satu boleh, mau digabung boleh. Oh, oke. Nah, dua-duanya boleh. Jadi habis gini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Lanjut ke sini. Nah, di sini Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an audillah, audil, dan seterusnya. Ya, monggo digabung boleh. Mau sampai la haula wala quwata boleh. Ada pilihan untuk kita. Terakhir Mbak Uria monggo. Ke-11 dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, ada dua orang bersaudara pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari keduanya itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya lagi bekerja. Orang yang bekerja ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai saudaranya yang menganggur itu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangkali engkau diberi rezeki oleh Allah. Itu adalah dengan sebab adanya saudaramu, yang engkau beri pertolongan makan dan lain-lainnya itu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dengan isnad sahih atas syarat Muslim. Paham, Bu. Ini kalau menurut saya rezeki yang ada di kita itu bisa jadi, atau mungkin ya bisa jadi, pastinya juga bukan rezeki kita sendiri, tapi juga rezeki mungkin ya saudara kita, orang-orang yang di sekitar kita. Apakah begitu saja? Ketika kita sudah membaca hadis ini, insya Allah akan hilang kesombongan, dan boleh jadi justru dengan adanya kita dikasih rezeki oleh Allah, kita bisa menutupi keluarga-keluarga yang memang dia kekurangan. Maka keluarga-keluarga yang kekurangan tadi, dia berdoa untuk kita. Nah, insya Allah dari doa itulah
justru Allah memberikan rezeki kepada kita yang lebih daripada mereka. Nah, ini dicontohkan ada dua. Di sisi lain, orang yang satunya ini ibadah aja katanya gitu. Nah, boleh jadi si orang yang tadi belum kerja itu, dia mohon kepada Allah, ya Allah, mohon mungkin saudara saya dikasih keberhasilan, kasih keberhasilan. Akhirnya, dari doanya itu insya Allah itu dikabulkan, dan si orang yang tadi sukses dalam kerjanya itu selalu mendapatkan. Sehingga orang yang tadi tidak kerja, ditanggung oleh dia, makannya, minumnya, pakaiannya. Tapi secara manusiawi, kan ada hati ngasih terus kan, saya yang capek, dia yang makan. Kan ada kadang-kadang gitu kan. Kalau menurut kasat mata begitu. Nah, maka ketika agama yang berbicara, saya memberi kepada dia, justru ini adalah ladang amal bagi saya. Jadi enggak, kata-katanya enggak gini, enak kamu diberi terus. Padahal justru yang enak itu yang memberi. Kalau dijawab oleh agama. Karena kenapa? Barang siapa yang memberikan kepada seseorang satu, maka Allah akan melipat gandakan sampai 700. Bahkan Allah melipat gandakan lagi lebih daripada 700. Nah, kalau dilihat dari kacamata agama. Tapi kalau dilihat dari segi manusianya, enak kamu dikasih. Yang enggak enak. Kalau dilihat dari segi agama, yang dikasih, umpamanya kita mengasih kepada dia itu 10.000. Nah, yang dikasih itu ya cuma mendapatkan 10.000, tidak ada lipat gandanya. Tapi kita yang memberikan 10.000 kali 700 di dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, itu. Bahkan orang yang memberi tadi oleh Allah itu dibalas ya dunia ya akhirat. Kemudian dari sodakohnya itu akan menjadi naungan nanti di alam akhirat, di alam mahsyar ketika matahari dekat dengan kita. Kemudian dengan sodakoh tersebut Allah akan menyelamatkan dirinya dari neraka. Banyak sekali keutamaan dari uang 10.000 yang dikasihkan kepada orang tersebut. Nah, baru satu aja, apalagi kalau berterus-terusan. Ya terus-terusan pula Allah membalasnya kepada orang yang memberi. Cuman secara manusiawi yang boleh jadi luput dari agama, atau memang dia kadang-kadang kesel gitu kan, akhirnya mengatakan enak kamu diberi. Ya enggak enak lah. Kalau lihat dari agama, justru yang enak itu yang memberi. Bagaimana Dokter Dia? Udah bagaimana? Baik. Itu meskipun ini ya, yang nganggur itu apa ya, males gitu ya. Itu kalau males Kalau itu enggak cari kerja nggak dapat itu it's okay. Tapi kalau males itu tetap aja ya, kita nggak boleh maksudnya ya. Itu mungkin dia sudah usaha, atau mungkin Allah memberikan itu, atau mungkin belum apa. Cuman kan orang yang memberi tadi seolah-olah kesel gitu kan, terus-terusan memberi gitu. Padahal justru dengan terus-terusan memberi itu lapang amal bagi dia kalau dilihat dari segi kacamata agama. Karena gini, kalau masalah orang yang malas, cukuplah dosa bagi dia di dalam Bulughul Maram. Cukup di dalam bab zakat bab menafkahi. Cukuplah bagi seseorang itu dosanya ketika dia memiliki kemampuan tapi tidak digunakan kemampuannya. Seorang laki-laki itu wajib menafkahi keluarganya, anak istri. Nah, maka ketika dia malas untuk memaksimalkan usahanya, ikhtiarnya, nah, kalau memang dia betul-betul niatnya malas, cukuplah dosa bagi dia. Ada ancaman kok. Gitu Dok, bagaimana Dok? Siap, sudah, matur nuwun. Ya. Sudah selesai sampai sini? Siap, iya, sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini sebagai ilmu yang insya Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bukan hanya sebagai koleksi bahwa kita ini penuh ilmunya, banyak hadisnya, tapi insya Allah satu demi satu kita dikasih kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Dan itulah yang dikatakan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pada semuanya.
Terima kasih Ustazah. Dokter, Yes. sehat juga. Untuk surut. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Insya Allah Waalaikumsalam. ketemu lagi minggu depan. Siap. Liv. Ya, semuanya. Terus, monggo live masing-masing. Mbak Susi lagi di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.